Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Gunawan melalui tema pengampunan yang memulihkan. Adapun bacaan firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 14 dan 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika seseorang menyakiti orang yang dikasihinya, tentu hatinya tidak terima. Inilah yang dialami oleh Brand Jean ketika kakaknya, Botham Jean, terbunuh di apartemennya. Keluarganya sangat terpukul dan berduka. Mereka menuntut hukuman yang seberat-beratnya bagi si pembunuh. Selama menunggu proses persidangan, hidup keluarga mereka penuh dengan kemarahan dan kepahitan. Di persidangan, mereka mendapat kenyataan di mana Amber Guyger yang baru saja mengakhiri masa kerja 13 jam yang melelahkan, ketika ia dengan masih mengenakan seragam polisi kembali ke apartemennya. Guyger parkir di lantai 4, bukan di lantai 3 di mana apartemennya berada. Ketika membuka pintu apartemen di lantai 4 yang tidak dikunci, pintu itu pun terbuka. Kondisi apartemen dalam keadaan gelap dan Guyger melihat sosok di dalam kegelapan. Ia ketakutan melihat siluet dari apa yang ia yakini sebagai pencuri di tempat yang dianggap sebagai apartemennya. Lalu ia mengeluarkan senjatanya dan menembakkan 2 kali. Ketika menyalakan lampu, Guyger baru menyadari bahwa ia telah berada di unit apartemen yang salah. Korban diidentifikasi sebagai Botham Jean, berusia 26 tahun dan meninggal karena luka tembak di dada. Setelah melewati serangkaian sidang di pengadilan, pada 2 Oktober 2019, Guyger dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pembunuhan Botham Jean. Di persidangan akhir, Brand Jean, adik korban, diberi kesempatan untuk membuat pernyataan dan dengan terbata-bata dia mengucapkan, "Aku mengampunimu dan aku tahu kalau kau datang kepada Tuhan dan memintanya, Ia akan mengampunimu. Aku mengasihimu seperti yang lainnya juga dan aku bahkan tak ingin kau masuk penjara. Aku ingin yang terbaik untukmu, karena aku tahu itulah yang sebenarnya terjadi, yang ingin kita lakukan, dan yang terbaik adalah memberikan hidupmu kepada Kristus. Tidak ada lagi yang dapat aku sampaikan. Aku mengasihimu sebagai pribadi. Sebelumnya, aku selalu berpikiran buruk tentangmu." Bukan hanya itu saja. Berikutnya ia melakukan tindakan yang mengagetkan dan memohon kepada hakim agar boleh memeluk pembunuh kakaknya. Ia tidak tahu. "Aku tidak tahu apakah ini memungkinkan. Bolehkah aku memeluknya?" Sesaat hakim Tammy Kem terdiam, namun akhirnya dia mengizinkan Brand Jean untuk menghampiri Guyger dan memeluknya. Suasana tegang persidangan pun berubah jadi penuh cinta kasih dan haru. Hakim pun memberikan Alkitab kepada Guyger dan membukakan Yohanes 3 ayat 16 dan berkata, "Kamu hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Kamu mulai dengan ayat ini." Saudara, memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang mudah. Apalagi jika telah melukai hati kita. Ada kalanya kita merasa berhak untuk marah. Tetapi apakah kita akan terus menyimpan kemarahan itu dan membiarkannya menjadi duri dalam daging di kehidupan kita selamanya?
Jika Bapa kita sanggup mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya, Tuhan pun rindu melihat kita memilih untuk tidak hidup dalam kekecewaan dan melupakan segala kekecewaan akibat kesalahan yang dilakukan orang lain tersebut. Bahkan ketika kita pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Tuhan sanggup mengampuni, sekalipun dalam keadaan dan situasi yang lebih buruk daripada kita saat ini. Maka, sebagai anak Tuhan, kita juga pasti sanggup mengampuni dan melupakan segala kekecewaan. Saat itulah kita akan mengalami pemulihan. Saudara, kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Allah, dan kita diminta juga menjadi pribadi yang mau mengampuni sesama. Tidak ada pengampunan yang murah. Salib Kristus memperlihatkan harga yang harus dibayar oleh Allah untuk mengampuni manusia. Dengan alasan ini, maka adalah hal yang mustahil bagi seorang Kristen untuk membuang pengampunan dari dalam hidupnya. Brand Jen telah mengikuti teladan Kristus yang Maha Pengampun. Oleh karena itu selayaknya kita juga yang telah menerima belas kasih Allah sebagai anugerah terbesar dalam hidup kita, dapat merespon panggilannya dengan membangun relasi dan saling memaafkan dengan sesama. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus mengasihi kita.